penjelasan, Ibu mau mengarahkan tujuan kita belajar norma itu yaitu untuk tahu apa sih itu norma, dan kita nanti akan tahu di dalam norma itu ada macam-macam norma apa aja, dan kita nanti bakal mengetahui di situ tuh ada yang namanya norma hukum, norma agama, norma kesopanan. Oke. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke bab berikutnya yaitu norma dalam kehidupanku. Coba sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu norma? Tahu nggak? Tahu nggak? Belum. Oke, di sini Ibu mau menjelaskan apa sih itu norma? Ya, coba Nabila dibaca. Di sini Ibu udah tuliskan apa sih itu norma. Coba kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Coba Nabila minta tolong bacakan apa sih itu norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat. Macam-macam norma. Oke, apa? Norma adalah Aturan atau kaidah yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi yang namanya norma itu, norma adalah sebuah aturan. Nah, dalam kehidupan kita itu mempunyai aturan lah. Ya, nggak semena-mena kita tuh di dunia tuh nggak punya aturan. Nanti kalau nggak mempunyai aturan, nanti kita nggak berarah hidupnya. Ya, makanya di sini ada yang disebutkan norma. Norma itu adalah aturan atau kaidah yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Nah, norma itu dibuat agar kehidupannya itu berjalan tertib, aman, damai. Nah, makanya di dalam norma itu banyak macam-macam normanya. Ada yang namanya norma apa ini namanya? Agama. Terus di dalamnya juga ada nama apa lagi? Hukum. Terus ada norma apa lagi? Kesopanan. Nah, di dalam macam-macam norma juga di situ banyak aturan yang beda-beda. Yang pertama yaitu ada norma agama. Ayo, sebelumnya masih ingat? Berarti udah tahu kalau norma itu apa namanya? Aturan. Nah, norma itu sebuah aturan. Ya, sebuah aturan atau kaidah yang mengikat dan berlaku untuk masyarakat. Untuk masyarakat atau dalam masyarakat. Ya, di dalamnya itu banyak macam-macamnya norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Norma kesopanan. Dari belakang aja. Kita dari belakang aja. Terus, nah, Ibu mau menjelaskan satu-satu. Di sini ada yang namanya norma agama. Norma agama itu di dalamnya juga ada aturan. Bahwasanya yaitu aturan yang berasal dari Tuhan. Ada yang tahu? Kenapa? Aturan yang berasal dari Tuhan. Jadi itu dalam agama juga mempunyai aturan. Enggak semena-mena kita beribadah. Enggak jadi di dalam agama itu ada aturan-aturannya. Ya, kayak contohnya yaitu kan ini aturan yang berasal dari Tuhan. Contohnya yaitu kayak kita tuh beribadah. Nah, beribadah juga kan ada aturan-aturannya. Contohnya kayak ada waktu-waktunya. Kita kapan melaksanakan sholat zuhur, kapan melaksanakan sholat subuh, kapan melaksanakan sholat maghrib. Kan di situ ada aturan-aturannya, ada waktu-waktunya. Ya, ini norma agama. Terus di situ di dalam norma agama juga tidak hanya beribadah, tapi juga tidak boleh bohong, harus berkata jujur, mempunyai akhlak yang sopan. Itu juga termasuk ke norma agama. Terus selanjutnya yaitu ada norma apa ini, Fatimah? Hukum. Norma hukum. Coba dibacakan oleh Airin.
Aturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat maksa. Kayak contohnya apa? Contohnya saat kita, contohnya yaitu kan ini aturan yang berasal dari Tuhan. Contohnya yaitu kayak kita tuh beribadah. Nah, beribadah juga kan ada aturan-aturannya. Contohnya kayak ada waktu-waktunya. Kita kapan melaksanakan sholat zuhur, kapan melaksanakan sholat subuh, kapan melaksanakan sholat maghrib. Kan di situ ada aturan-aturannya, ada waktu-waktunya. Ya, ini norma agama. Terus di situ di dalam norma agama juga tidak hanya beribadah, tapi juga tidak boleh bohong, harus berkata jujur, mempunyai akhlak yang sopan. Itu juga termasuk ke norma agama. Terus selanjutnya yaitu ada norma apa ini, Fatimah? Hukum. Norma hukum. Coba dibacakan oleh Airin. Aturan yang dibuat oleh pemerintahan dan bersifat memaksa. Oke, jadi norma hukum itu artinya aturan yang dibuat oleh pemerintahan dan bersifat memaksa. Bahwasanya di dunia, di negara ini kita kan hidup di dunia, terus ada pemerintahan. Nah, pasti kita di dalamnya itu ada yang namanya aturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat maksa. Kayak contohnya apa? Contohnya saat kita berkendaraan motor. Kan kalau kita mau bepergian atau supaya kita aman, pastikan kita satu itu memakai helm. Kalau berpergian jauh kita harus mempunyai SIM. Ya, surat-suratnya harus penuh supaya kita tidak hilang. Nah, makanya di dalam pemerintahan itu ada yang namanya norma hukum. Kalau semisal di negara ini nggak ada norma, nggak ada aturannya, nanti nanti negaranya menjadi kacau. Ya, karena nggak ada yang mengatur, nggak ada aturan. Makanya adanya norma hukum itu supaya dibuat aturan biar negaranya itu berjalan tertib, rapi, ya. Oke? Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu di sini ada norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu aturan tentang tingkah laku yang pantas dan sopan. Contohnya apa? Contohnya apa? Menghormati sesama manusia. Menghormati. Terus apa lagi? Ayo, saling membantu, berlaku jujur, berbicara yang sopan, berperilaku yang sopan. Itu termasuknya norma kesopanan. Norma kesopanan. Dari sini dulu ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham. Udah paham semua? Nah, bahwasanya penting dalam kehidupan kita itu adanya norma, karena norma itu bisa menciptakan ketertiban. Terus karena adanya norma itu negara kita menjadi aman, menjadi tertib, rapi, karena ada aturan-aturan. Terus kaidahnya, kalau semisal kita tidak mentaati norma itu apa? Ayo, kalau semisal contoh kita tidak mentaati lalu lintas, kita bepergian jauh tapi nggak pakai helm, terusan kita. Nah, jadi permainannya yaitu nanti Airin kan ini ada bawa HP. Terus coba Airin itu duduk di situ pura-puranya, terus HP-nya itu ditinggal. Nanti Nabila menemukan HP. Oke? Oke, Rin. Bu,
Ini aku kendaraan dulu sih. Nanti kita akan belajar kelompok, belajar berdiskusi. Nanti ibu mau membagikan sebuah kertas. Di sini ada pertanyaan tentang kewajiban dan hak. Maksudnya kewajiban itu apa dan hak itu apa? Contoh, kewajibannya kita dalam sekolah. Kayak contohnya itu menghormati semua orang yang ada di sekolah, itu termasuknya kewajiban apa hak? Kewajiban. Termasuknya kewajiban. Karena kewajibannya kita untuk menghormati sesama manusia. Ya. Terus ada contoh lagi, mendapatkan fasilitas sekolah. Kayak contoh saat kita berolahraga ada fasilitas bola, raket, itu kewajiban apa hak? Hak. Karena itu haknya kita, ya. Oke? Terus melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah, itu kewajiban apa hak? Kewajiban. Oke, itu yang ada di sekolah. Nanti kan norma dalam kehidupanku, di dalamnya yaitu ada yang namanya norma di dalam sekolah, norma di dalam rumah, norma di dalam masyarakat. Nah, terus kalau paham ya, udah kewajiban dan hak itu kalian sudah paham? Paham. Oke, nanti kita akan membagikan Kelompok. kelompok. Oke. Dibaca dulu. Coba berdiskusi sama teman-temannya. Apa itu? Mana? Mendapatkan Pembunuhan. apa itu yang di mana? Pembunuhan. Iya. Di sini ini namanya media. Ini media, norma. Di sini ada norma di lingkungan masyarakat, norma di lingkungan rumah, dan di sini ada norma di lingkungan sekolah. Nanti tugasnya yaitu di sini ada sebuah gambar. Nah, tugasnya yaitu kalian tinggal memasangkan. Coba sih ini letaknya di mana? Kayak contoh, ada seorang guru yang sedang mengajar, ada di ruangan sebuah kelas. Kalau kelas itu tempatnya di mana? Sekolah. Sekolah. Kita cari mana norma yang di lingkungan sekolah. Nah, taruh di sini. Bisa? Bisa? Oke, maju satu-satu. Dimulai dari Pita. Kalian mundur. Kalian agak mundur. Oke. Nah, tinggal pilih Pita. Coba. Ini tuh termasuk norma di mana? Coba. Di mana? Itu apa? Jelaskan. Nah, ini adalah norma menghormati guru. Ketika ada guru di jalan, kita juga wajib untuk menyapa. Itu sebuah dari norma kesopanan karena kita berakhlak sopan. Lanjut, Dewi. Apa itu, Wi? Apa itu? Itu letaknya di mana? Hah? Benar. Ketika kita mau
berangkat sekolah kita salim sama orang tua itu di mana? Di rumah. Oke. Nah, ini contoh dari ketika anak mau berangkat ke sekolah, kita itu harus salim dulu sama orang tua. Seorang tua izin sama orang tua, minta doanya biar belajarnya dilancarkan. Ya, ini termasuk norma di lingkungan rumah. Kita harus menyayangi keluarga, harus menghormati orang tua. Lanjut, Nabila. Tenang. Di sekolah, apa itu, Nab? Apa, Nab? Oke, bersih-bersih sekolah. Kerja, namanya apa ini kalau bersih-bersihnya sama-sama? Kerja bakti. Oke, ada di lingkungan sekolah. Lanjut. Kita Anjani. Gimana itu? Di rumah. Ini bahwasanya ada gambar kita itu harus saling menyayangi sesama saudara kita. Harus tetap rukun sama keluarga kita. Lanjut, Uswa. Apa, Us? Oke, di rumah. Apa itu, Us? Tentang apa, Uswa? Hah? Oke, kayak contohnya kita harus belajar bersama-sama sesama kepada keluarga, sama keluarga itu di rumah. Lanjut, Ros. Gimana, Ros? Di sekolah. Oke. Lanjut, Bunga. Di mana itu? Kalau semisal ada orang sakit, menjenguk, itu ada di mana? Hah? Di rumah apa di sini? Di masyarakat. Oke. Kalau semisal ada teman kita, ada tetangga kita yang sedang sakit, kita itu harus wajib menjenguk. Kita itu udah belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Oke. Hari ini kita belajar tentang norma. Jadi apa itu norma? Oke, jadi norma itu sebuah aturan yang harus ditaati oleh kita agar hidup kita itu menjadi tertata rapi, disiplin dan baik. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu kita itu harus mengikuti aturan-aturan kayak contoh di dalam norma agama, aturan dalam hukum, aturan dalam kesopanan. Kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada di dalam negara ini. Nah, oke. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Sebelum ditutup, nanti kita besok akan belajar bahasa Indonesia. Oke, sekian dari Ibu.